Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Salawat, puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam, yakni habibana wa nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Ridwan, jurusan manajemen angkatan 2024 kelas F. Sebelumnya aku akan mereview materi. Sebelum masuk ke materi, aku mulai prolognya terlebih dahulu. Di setiap angkatan ataupun di setiap jurusan pasti ada yang namanya eksklusi jurusannya masing-masing ataupun lebih ke pengenalan jurusannya masing-masing. Terutama saya telah melaksanakan kegiatan ekskursi Eksma 1 atau ekskursi manajemen 1 ataupun disebut Eksma 1. Nah, kegiatan ini bertujuan untuk menambahkan pengalaman kepada anak-anak baru manajemen agar lebih tahu apa sih itu manajemen, lebih tahu ada apa saja sih di manajemen, dan lebih tahu organisasi apa saja sih yang ada di manajemen. Itu prolog sebelum ke pembahasan materi yang kemarin dibahas di Eksma 1. Kita masuk ke materi pertama yang dibahas kemarin di Eksma 1, dan memang materi ini selain dibahas dalam Eksma 1, materi ini pasti dibahas sebelum mengadakan sebuah kegiatan ataupun setiap ada kegiatan kemahasiswaan, baik itu pendataan mahasiswa baru ataupun pendataan anak-anak yang masuk ke dalam jurusan baru. Pasti pasti materi ini banyak banget yang bahas. Mana sih teorinya yang banyak banget yang dibahas itu? Yang pertama itu materi tentang etika. Sebelumnya apa sih etika? Etika adalah bagaimana seseorang berperilaku, bertingkah, dan juga bersosialisasi dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Baik itu etikanya baik ataupun etikanya buruk. Tapi etika itu mengajarkan kita kepada yang etik, yang artinya mengajarkan kita yang kepada hal yang baik. Nah, etika sendiri ini dibagi ke dalam beberapa macam. Ada bagaimana kita cara beretika dengan berkomunikasi, bagaimana kita berkomunikasi yang baik, baik itu kepada sesama kita, apalagi kalau kita berkomunikasi kepada orang yang lebih tinggi daripada kita ataupun orang yang lebih tua daripada kita. Nah, orang yang lebih tua daripada kita itu harus bagaimana cara berbicara dengan mereka itu lebih baik, dan bagaimana cara berbicara dengan mereka itu lebih sopan agar kita bisa menerapkan etika ini. Nah, kita dipelajarilah setiap ada sebuah kegiatan yang berhubungan dengan pembelajaran ataupun penyambutan mahasiswa baru. Biasanya materi yang sebelum materi lainnya dibahas adalah materi etikanya. Karena apa? Ketika kita tahu gitu betapa pentingnya akhlak dibandingkan ilmu. Jadi ketika kita diboyong ataupun diarahkan kepada akhlaknya terlebih dahulu, maka ilmunya pun akan kita dapatkan lebih mudah gitu. Tapi ketika kita cuma diboyong oleh ilmu pengetahuan tapi akhlaknya gak diajarin, maka lihatlah beberapa contoh yang memang membuat kita trauma gitu. Begitu parahnya anak-anak yang memang anak-anak tersebut melakukan tawuran lah ataupun kekerasan sama anak-anak lah, yang memang kekerasan tersebut diakibatkan karena kurangnya etika dalam diri mereka. Itu salah satunya etika dalam berkomunikasi. Dan kedua, etika dalam bagaimana kita bersosialisasi dengan orang-orang di sekitar kita. Kita itu harus punya tata krama ketika kita mau lewat ataupun ketika kita mau kenalan dengan orang. Jangan kayak sembarangan kita membuat orang kesal, kita membuat orang yang baru kita kenal membuat gak suka sama kita karena perilaku kita. Jangan sampai gitu. Jadi kita itu bisa memperlihatkan tentang etika yang memang telah diajarkan kepada kita, baik itu berupa etika yang memang secara umum maupun secara khusus, yang artinya etika yang diajarkan ketika kita masuk jurusan ini adalah etika yang akan kita harus kita praktekkan secara langsung kepada diri kita nanti ketika kita sudah diterima ataupun nanti ketika kita sudah masuk dalam dunia pembelajaran di manajemen. Jadi kita harus punya etika
kepada cutting, kepada sesama kita juga, apalagi kepada dosen yang memang mengajarkan ilmu pengetahuan kepada kita. Itu materi pertama yang dibahas. Yang kedua itu public speaking. Nah, public speaking ini penting loh teman-teman. Kenapa penting? Karena public speaking ini membuat kita bisa diterima ketika apa yang kita sampaikan itu menarik. Kita bisa membuat dan mempengaruhi suasana yang ada di sekitar kita. Ketika pembawaan dalam berbicara kita membuat orang-orang menarik. Jadi yang aku pelajari di public speaking ini ketika kami di Exma 1 adalah bagaimana cara kita berintonasi dalam menyampaikan sesuatu, bagaimana gerak tubuh kita agar orang lebih tertarik dan lebih fokus kepada kita dibandingkan cuma sekedar mendengarkan saja. Selanjutnya bagaimana cara kita membawa hangat suasana yang memang suasana tersebut kurang baik ataupun suasana tersebut sedang dalam keadaan yang ricuh mungkin ataupun dalam keadaan yang kurang optimalisasi, maka kita sebagai moderator ataupun sebagai orang yang jago dalam public speaking ataupun orang yang belajar public speaking harus mempraktikkan bagaimana sih caranya agar audiens ataupun pendengar kita bisa kita bawa dan bisa kita ajak dengan suasana yang memang suasana tersebut berhubungan dengan kegiatan public speaking tersebut. Selanjutnya agar waktu kita tidak terpotong banyak ke materi pokoknya, di manajemen itu ada yang namanya organisasi ataupun himpunan mahasiswa yang disebut MSA, Management Student Association. Nah, di sana itu kayak sebuah organisasi yang merangkup membuat sebuah himpunan yang terdiri dari seorang pemimpin dan juga staf-stafnya. Organisasi ini sebelumnya kita berbicara tentang manajemen terlebih dahulu. Manajemen di Nusa Putra University itu ada pada tanggal 23 November hari Jumat 2018. Nah, itu hari dimana hari dimana manajemen itu didirikan di Universitas Nusa Putra. Setelah itu adalah pembangunan himpunan, tapi asalnya bukan MSA ya, tapi himpunan mahasiswa manajemen mungkin HMM. Nah, bergantilah ke MSA. Setelah berganti ke MSA pada 2021, yang disahkanlah MSA sampai sekarang.